tugasnya, saya masuk ke tugas dulu. Jadi teknis tugas. Jadi saya tuh kemarin mau memberikan tugas untuk mencari literatur atau referensi, baik itu video, kemudian textbook, atau kemudian jurnal yang berkaitan dengan ekstraksi. Nah, apa yang kita bahas kemarin, ekstraksi yang kita bahas adalah ekstraksi DNA dan RNA. Jadi sebelumnya, saya di awal sekali, pertemuan awal saya sudah memberikan skema apa yang akan kita pelajari di praktikum biologi molekuler. Jadi memang kondisinya sekarang sedang daring, saya dan Bu Yulia masih mencari formulasi yang tepat untuk memfasilitasi praktikum biologi molekuler ini, supaya skill atau minimal pengetahuan yang kalian miliki nanti sedikit banyaknya sama dengan kita lakukan dengan luring secara offline. Kondisi juga tidak memungkinkan sepertinya untuk kita melakukan percobaan di lab ataupun datang ke kampus dan lain-lain, tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi sejauh ini kita akan coba fasilitasi dengan daring atau online. Nah, di skema tersebut saya gambarkan bahwa rangkaian perjalanan materi praktikum biologi molekuler itu berdasarkan rangkaian perjalanan dari pengerjaan molekuler itu sendiri. Nah, yang pertama adalah jelas ekstraksi. Ini ada 3 jenis ekstraksi yang biasa dilakukan nanti pada praktikum biologi molekuler. Oh ya, sebelumnya, siapa nih? Prodi pendidikan belum diganti. Saya masukin. Hanifah, ada Hanifah sini, Hanifah. Ada, Pak. Hanifah, bantu saya absensi ya. Saya dari HP agak susah nih cek absennya. Nanti 15 menit setelah kita mulai sekitar 13.35 ya kalau saya nggak salah. Pokoknya 15 menit setelah mulai lah, atau yang masuk dari jam 2, nanti dicatat aja. Tapi kalau udah masuk terus keluar lagi ya nggak apa-apa. Tolong Hanifah ya, bantu ya. Oke, Pak. Soalnya namanya serem-serem nih, ada yang BEM Prodi, ada yang tipe si Rehan tuh. Saya takut dievaluasi sama Rehan nih. Saya lanjut ya. Jadi nah, pertama itu ekstraksi ada 3. Nah, satu lagi. Karena sekarang saya via handphone, mohon maaf, saya agak sulit untuk mencoret-coret layar di screen sharing. Harapan saya kalian catat semua ke bawah catatan. Tulis apa yang semua saya sampaikan, yang penting-penting, poin-poin penting, supaya tidak lupa. Nanti materi akan menyusul, tapi setidaknya kalian catat apa yang saya sampaikan sekarang. Balik ke ekstraksi. Ekstraksi itu ada 3 secara umum. Ada DNA, ada RNA, dan protein. Tapi yang kita fokuskan biasanya adalah DNA dan RNA. Nah, kenapa saya tidak batasi, kenapa saya tidak jelaskan secara detail ekstraksi RNA dan DNA? Karena perkembangannya akan sangat luas sekali. Sekarang saya akan hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya. Nah, sebelum saya menjelaskan prinsip-prinsip ekstraksi DNA dan RNA, tugasnya adalah gini. Tugasnya kalian mencari nanti satu metode ekstraksi, baik DNA atau RNA, kemudian kalian buat diagram. Jadi kalian diagramkan. Nanti seperti apa diagramnya saya akan bahas. Nah, saya masuk ke bab ekstraksi dulu nih, pembahasan ekstraksi. Seperti apa, Pak, yang kita cari? Ekstraksi itu secara umum tadi, ada DNA, RNA, protein. Kita fokuskan DNA dan RNA. Ekstraksi DNA dan RNA bisa untuk semua organisme. Mulai dari hewan, Auriga udah ACC. Bentar, coba. Bentar ya, teman kalian katanya ada yang belum di ACC. Oke. Ya, saya ACC. Jadi, atau bentar, saya biar nggak distract. Hanifah saya jadi. Hanifah saya jadiin host ya, nanti kalau ada apa-apa ke Hanifah ya. Hanifah. Oke, Pak. Yuk. Saya ulang, jadi
ekstraksi itu bisa ke hewan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian sampelnya bisa dari darah, dari rambut, dari kuku, dari jaringan, dari sperma, dari sidik jari yang menempel pada sesuatu, dan seterusnya. Nah, hal-hal tersebut nanti terkait sama jenis pengerjaan ekstraksi itu sendiri. Jadi kalau bisa dibikin diagram, ekstraksi itu kalau berdasarkan jenisnya atau hasil ekstraksinya ada 3, DNA, protein, DNA, RNA, protein. Kalau dari masing-masing DNA, RNA, dan protein ada cabang lagi. Masing-masing bisa hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Jadi manusia, kita masuk ke hewan lah. Manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. RNA juga gitu, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan seterusnya. Nah, dari manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme tadi, kalau digaris lagi, di bawah lagi bisa macam-macam tuh. Jaringan epitel, misalkan jaringan darah, rambut. Jadi berdasarkan sampelnya. Tadi berdasarkan organismenya. Kemudian berdasarkan sampelnya bisa macam-macam. Rambut, kuku, dan seterusnya. Selama organ tersebut punya sel. Jadi targetnya ke sel. Nah, kalau dari caranya, cara ekstraksinya secara umum kita ada 2. Manual dengan pakai kit. Manual artinya apa? Manual itu berarti menggunakan reagensia kimia yang memang sudah lama dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu. Jadi sekarang ada kit. Jadi manual tuh cuman kayak manual dari darah misalkan, ekstraksi darah. Tambahkan alkohol 70% sebanyak 100 ml tambahkan. Kemudian aduk. Nah, dalam biologi molekuler ada 3 jenis pengadukan. Ada namanya invert, INVERT. Itu caranya dipegang tutupnya, tabungnya, kemudian dibikin angka 8 tapi horizontal. 8 kayak infinite, lambang infinite gitu. Ini invert. Kemudian ada lagi kocok atau di shake. Terus ini diaduk. Nah, kalau ada yang bocor tuh. Spin, ada lagi di spin. Kalau spin itu disentrifugasi. Nah, yang keempat sebenarnya ada tapping. Tapping tuh pegang tutupnya, kemudian tapping. Diaduk bagian bawah. Itu juga bagian homogenisasi. Nah, kalau dia manual, dia hanya itu. Tambahkan larutan, kemudian bisa di-invert, buang, dan seterusnya. Ada istilah supernatan dan pelet. Apa itu supernatan dan pelet? Biasanya supernatan dan pelet itu terjadi setelah hasil sentrifugasi. Pakai mesin sentrifugasi, diputar. Apa itu proses sentrifugasi? Adalah proses pemisahan suatu molekul, atau dalam hal ini suatu larutan, berdasarkan berat molekulnya. Yang berat akan ada di bawah, yang ringan akan berada di atas. Nah, fase ringan tadi, atau fase yang bercampur dengan cairan, namanya adalah supernatan. Fase yang berat atau ngumpul di bawah jadi padatan atau jadi endapan, namanya pelet. L-nya 2. Nah, nanti kalau kalian bekerja dengan larutan fenol atau larutan fenolik yang mengandung unsur fenol, dia ada 3 lapisan. Lapisan pelet yang pertama, lapisan mid layer, lapisan tengah, itu atau bisa dibilang supernatan 2, lapisan paling atas itu supernatan 1. Biasanya DNA akan terperangkap di lapisan supernatan 2. Makanya sulitnya di situ. Lapisan supernatan 1 nggak boleh keambil, lapisan pelet juga nggak boleh keambil. Jadi ada batas yang nggak bisa diambil. Nah, itu manual. Jadi hanya masukkan tambahkan reagen, dikurangi, kemudian di sentrifugasi, di step, di spin, di invert, dan seterusnya. Kalau pakai kit, perbedaannya, mekanisme kit sekarang dibantu dengan teknologi tabungnya sudah berfilter. Jadi kayak ada saringan. Namanya filter kolom. Sebutnya kolom ya. Tabungnya itu sebutnya kolom. Ada saringannya di bawah. Nah, saringan itulah yang beradaptasi untuk menyaring atau memperangkap atau menangkap atau menjebak DNA atau RNA tadi yang kita inginkan. Larutan-larutan yang tidak kita inginkan, dia akan lolos ke tabung penampung. Namanya collection tube. Jadi ada tabung tadi, tabung pengumpulnya, filter kolom dimasukkan ke tabung penampungnya, collection tube, dan diputar. Nah, nanti hasil buangannya ada di dalam collection tube.
Nah, itu dari cara pengerjaannya. Ada kit, ada manual. Jadi tadi adalah pembagian terminologi dan kategorisasi dari ekstraksi DNA atau RNA. Baik dari jenisnya, hasil ekstraknya, dari organismenya, dari sampelnya, dan dari caranya. Nah, apa yang kalian akan cari? Kalian bisa mencari video di YouTube, bisa mencari jurnal akademis, scientific journal, atau mencari textbook. Textbook yang biasa dipakai untuk metode atau teknik molekuler itu biasanya Sambrook dan Russell. SAMBROOK dan Russell. RUSSELL. Jadi Sambrook dan Russell itu biasanya dipakai atau dia sekitar 1000 halaman lebih. Isinya itu semua kegiatan metode praktikum metode riset biologi molekuler. Salah satunya adalah ekstraksi. Ada ekstraksi dari plasmid, dari darah, dan seterusnya. Nah, dari referensi-referensi tersebut, kalian baca, kalian tonton, kalian pahami, kemudian kalian rangkum menjadi satu diagram. Contoh, kalian nemu jurnal, ada tahapan ekstraksi DNA-nya. Oh, tahap pertama, darah ditaruh, misalkan dari darah ditaruh di dalam tabung tanah. Langsung tambahkan. Gitu. Karena kan kalau di jurnal dia paragraf, bentuknya panjang. Tambah 300 ml NaCl 0,9%. Tulis. Panah lagi. Buang supernatan. Panah lagi. Jadi buat diagram alur. Pakai apa? Pakai Word bisa, pakai PowerPoint bisa, pakai Corel juga bisa, Photoshop silahkan, atau digambar kemudian di scan atau di foto silahkan. Jadi konsepnya bebas. Yang pasti saya minta diagram alur. Tugas ini tugas kelompok, bukan tugas individu. Jadi satu kelompoknya itu 2 sampai 3 orang. Kita berapa orang ya, Hanifah? 35 orang, Pak. 35 ya? Oke. Jadi satu kelompok 3 sampai 2 orang. Nanti kalian bikin sendiri kelompoknya. Hanifah tolong koordinasi dengan saya nanti. Berarti ada sekitar berapa tuh? 14 ya? Sekitar 17 mungkin, 17 kelompok. Kalau 2 sampai 3 dibagi 2 ya sekitar 17. Nah, artinya 17 itu nggak boleh ada yang sama. Maksudnya sama gimana? Sama gini misalkan. Kelompok 1 ekstraksi DNA. Oh sama, saya juga ekstraksi DNA. Oke, sama. Sampelnya dari mana? Oh DNA-nya dari manusia. Oh saya juga manusia. Kelompok 1 manusia, kelompok 2 manusia. Sama. Kelompok 3, terus sampelnya apa? Darah. Oh kamu apa? Darah juga. Kelompok 1 darah, kelompok 2 darah. Oke. Kemudian dilihat caranya. Yang diambil DNA apa? Oh DNA inti. Yang kelompok 2 apa? Oh ini ternyata DNA mitokondria. Oh beda. Dianggap beda, bukan dianggap sama. Contoh berikutnya, oh saya juga DNA inti. Oke, sama. Kemudian pakai apa metodenya? Oh saya pakai kit. Saya juga pakai kit. Oke, sama. Kitnya merek apa? Saya mereknya Kiagen. Yang satu kelompok 2 merek apa? Oh saya mereknya Gene8. Beda merek, beda. Jadi ketika ada variabel pembeda, itu saya anggap beda. Tapi kalau semuanya sama persis, walaupun jurnal yang berbeda, walaupun satu dari YouTube, satu dari jurnal, walaupun satu dari textbook, satu dari jurnal, oh jurnal A ternyata merujuk metodenya si Sambrook, ya udah, berarti yang dari Sambrook nggak boleh pakai tuh misalkan, kalau sama persis. Jadi itu definisi samanya. Ada faktor pembeda, silakan, nggak apa-apa. Tugasnya dikumpulkan Senin. Jadi sebelum Kamis, Senin, jamnya nanti saya tentukan, tapi Senin. Dikumpulkan Senin, sekali lagi itu tadi, nanti semua detailnya, instruksi dan tempat pengumpulannya saya buat di Google Classroom kalau saya sudah bisa akses laptop nanti. Oke, saya buka diskusi. Yang ingin tanya tentang tugas, silakan. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Habis ini saya masuk prinsip ekstraksi. Ada? Silakan, kalau yang mau tanyakan.
terkait tugas? Atau udah jelas semua? Jadi kalian bisa langsung mulai mencari hari ini. Jelas tugasnya? Atau ada yang masih bingung? Mau ngapain? Apa yang dikerjakan? Udah jelas, Pak. Oke. Kalau udah jelas, Pak, berarti ya. yang penting Ya, ya ada lagi. cuma yang Sorry, intinya ini siapa nih? Sebut nama dulu. Saya suka Hania. susah ngeliatnya. Hania, silakan Hania. Hania. Berarti yang penting ada satu pembeda itu udah pasti beda gitu ya Pak. Walaupun sisanya sama nggak masalah. Tapi yang Nggak penting ada satu pembedanya gitu. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ayo. Ada lagi nggak yang perlu ditanyakan atau diskusikan? Jelas ya? Kalau kalian ragu atau ada yang mau diskusikan terkait jurnal, nanti silakan bisa japri atau via Google Classroom atau via email. Pak, jurnal ini kira-kira gimana? Jadi silakan. Kadang ada jurnal yang hanya menulis referensi. Siapa nih? Jadi kayak ada mau ngomong? Mau. Silakan. Iya Pak, saya Pak Auriga. Agak. Ya, Bapak kalau terkait itu nggak enak ngomongnya. Deadline Pak, kira-kira bisa rada mundur dikit nggak Pak? Alasannya apa? Alasannya ada tugas lain juga di hari yang sama. Begitu Pak. Jadi gini, menurut saya pembuatan diagram, saya sih berharap nggak sampai Senin justru. Jumat atau Sabtu malah harusnya udah selesai. Jadi kenapa saya pilih Senin? Saya perlu waktu baca nanti sebelum Kamis supaya nanti bisa saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi menurut saya itu Senin udah maksimal. Justru malah menurut saya bisa Jumat atau Minggu atau Sabtu itu juga cukup visible. Intinya tuh, apalagi ini berkelompok Kak, jadi menurut saya nggak relevan. Nanti bagi tugas kalau mau. Kan 2-3 orang tuh, kecuali kalau tugas mandiri, oke lah, saya masih bisa pertimbangkan. Saya rasa Senin udah tidak bisa ditawar nih, Kak. Baiklah Pak, nggak apa-apa deh Pak kalau Senin. Jangan maju yang penting Pak. Ya, artinya menurut saya visible. Outputnya hanya diagram. Jadi coba aja dan ini kelompok. Jadi menurut saya nggak mau bilang ringan ya. Artinya dikoordinasikan. Kalian berdua bertiga, saya minta semua berkontribusi. Karena nanti ketahuan siapa yang nggak ngerjain, siapa yang cuma nerima enak aja. Saya yakin di UAS nggak akan bisa jawab. Nanti ini juga bagian pertanyaan dari UAS. Jadi nanti akan kelihatan kok. Intinya kayak gitu. Ini kelompok berdua bertiga. Saya harap sih jangan nunda tugas gitu. Biasakan jangan nunda tugas. Jumat, Sabtu, Minggu mungkin bisa. Grafiknya nggak usah bagus-bagus. Saya memang nanti ada penilaian layout ya, tapi nilai terbesar itu adalah konten jelas. Saya mau bikin bagus, soalnya agak kan suka grafis tuh, agak mungkin mau desainnya bagus gitu, nggak usah gak. Penilaian layout mungkin maksimal hanya 20-30%. Yang penting konten. Jadi yang penting isinya, layoutnya Pak polos Pak, background putih, silakan aja. Tapi memang ada penilaian layout. Itu ya Gak? Siap Pak. Oke. Pilih platformnya yang memudahkan juga, sekali lagi. Mau pakai Word, Pak, saya gampang pakai PPT, silakan. Pak, saya gampang pakai Photoshop, pakai Corel, silakan. Saya minta nanti file akhirnya aja. Akhirnya boleh PDF atau boleh JPG, terserah. Kalau perlu minta, kalau bisa dilampirkan file mentah, silakan. Tapi kadang kalau Pak, saya bikin dari Canva, Pak, online gitu. Nggak bisa bikin ada file mentah. Ya udah, mudah-mudahan file JPG dan file itunya nggak masalah. Jadi saya hanya butuh file mentah kalau file yang kirimannya itu bermasalah. Itu ya. Ada lagi nggak? Silakan. Ada? Nggak ada? Jelas ya? Kalau jelas saya masuk ke prinsip DNA, prinsip ekstraksi secara umum. Apa itu prinsip ekstraksi? Intinya gini. Ketika kalian ingin ekstraksi, kalian harus tahu dulu apa target yang ingin kalian cari. Jadi prinsip ekstraksi adalah mencari yang kita inginkan, membuang yang tidak kita inginkan. Contoh, karena nanti ini berkaitan dengan metode yang akan kalian gunakan.
ketika sampelnya itu dari kuku, dibandingkan dengan sampelnya dari darah, itu jelas akan berbeda. Nah, harapan saya, variasi itu akan muncul tuh. Jadi jangan darah-darah semua, kayaknya sih nggak mungkin. Nanti ada yang dari kuku, ada yang dari sirip ikan, ada yang dari daun, ada yang dari batang pohon, ada yang dari plasmid, ada yang dari bakteri, hasil kultur, dan seterusnya. Jadi variatif itu lebih bagus. Nah, metode ekstraksi, kenapa tidak saya jelaskan spesifik? Karena sangat luas bergantung sampelnya. Contoh, jadi dari kuku saya bandingkan dengan dari darah. Bedanya apa? Kuku itu terbentuk dari banyak material anorganik dan selnya sedikit, banyak protein dia. Sehingga dia butuh enzim yang sangat banyak untuk menghancurkan protein. Namanya enzim apa yang untuk menghancurkan protein? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba? Enzim untuk menghancurkan protein. Gampang tuh itu. Namanya? Wah, di chat. Protease. Oke. Mentari ya. Protease. Oh, saya susah bolak-balik chat nih. Protease betul. Tepat, Mentari jawabannya. Jadi nama lainnya proteinase. Jadi nanti ada protease atau proteinase itu sama. Nah, untuk yang nanti juga misalkan saya mau ekstraksi DNA. Berarti saya nggak butuh RNA. RNA saya buang. Nah, ada tuh enzim yang untuk menghancurkan RNA. Namanya apa ya? Apa nama enzim yang untuk menghancurkan RNA? Yang mau coba? Nggak ada? Enzim apa namanya? Nuklease bukan kan? Siapa tuh? Ada dua nih orang nih. Kayaknya ada dua suara nih. Izin menjawab Pak, Huzaifa Pak. Zaifah? Nuklease bukan Pak? Nuklease. Oke. Saya simpan dulu. Satu lagi, makasih. Satu lagi tadi yang mau jawab siapa tuh? Hans, Pak. Hans. Enzim RNase bukan, Pak. RNase, oke. Nuklease dan RNase. Enzim untuk menghancurkan RNA namanya adalah RNase. Enzim untuk menghancurkan DNA adalah enzim DNase. Nuklease, Huzaifah, dipakai untuk memotong asam nukleat. Jadi nama lainnya enzim restriksi. Jadi enzim nuklease. Ada endonuklease, ada eksonuklease. Jadi dia untuk menghancurkan gugus nukleat. Makanya namanya nuklease. Hampir tepat, sedikit lagi tepat. Jadi yang tadi itu ya, RNase, DNase, protease. Atau proteinase sama aja. Sehingga kalau nanti misalkan dia mau ekstraksi DNA, nggak mungkin di metodenya itu ada DNase. Pasti salah. Jadi kalau ada DNA, dia mau cari DNA, pasti yang dipakai RNase atau bahkan proteinase. Nah, nanti aplikasinya apa nih buat soal ini kisi-kisinya nih. Saya ingin mengekstraksi suatu zat. Ternyata di metode saya menggunakan proteinase dan saya pakai RNase. Berarti apa yang saya mau cari? Apa yang saya mau ekstrak? RNA bukan, Pak. Siapa nih? Hans ya? Suara Hans ya? Iya, Pak. Apa Hans? Kan tadi Bapak bilang RNase, berarti kita mau mengekstrak RNA-nya. Oke. Nah, Hans kebalik nih logikanya nih. Saya ulang. RNase kan enzim untuk menghancurkan RNA. DNA apa? DNA. Oke, DNA. Sorry. Gak apa-apa, Hans. Nah, sering tuh kayak gitu. Jadi saya harap di tes atau di ujian nanti hati-hati tuh. Misalkan saya tambahkan metode. Perhatikan metode berikut. Metode ekstraksi berikut. Wah, kalian cari tuh. Terus ada pertanyaan gitu. Apa yang saya ekstrak dari metode ini gitu? Hasilnya apa yang saya harapkan? Fokus tuh kalian pencariannya ke enzim-enzim tadi. Wah, ada proteinase nih. Tambahkan proteinase K sebanyak 2 mikroliter.
ada RNase nih, tambahkan RNase sebanyak 0,3 mikroliter. Nggak mungkin saya mau nyari protein, nggak mungkin saya mau cari RNA, karena RNA sama proteinnya dihancurin. Berarti saya pasti mau cari DNA. Kalau nggak yakin, cari coba, ada nggak DNase? Pasti nggak ada. Ya kayak gitu. Itu ya. Nah, tadi, kuku banyak banget proteinnya, jadi pasti dia akan butuh proteinase lebih banyak. Jadi itu implikasinya ke dalam reaksi ekstraksi atau metode ekstraksi. Nah, setelah itu apalagi yang jadi prinsip ekstraksi? Kan harus tahu nih, nyari DNA, nyari RNA, nyari protein misalnya. DNA ada di mana aja? Ada yang bisa jawab nggak? Lokasi DNA. Di inti, Pak. Di inti sama mitokondria. Perempuan siapa nih? Sorry, saya baru. Mentari ya? Iya, Pak. Mentari dulu deh. Mentari, di mana aja? Di inti sama di mitokondria. Terus ada lagi? Kloroplas juga, Pak. Siapa tuh tambahin tuh tadi? Adlan? Iya. Kloroplas. Mentari bilang inti mitokondria, Adlan nambahin kloroplas. Ada lagi nggak? Kasihan nih bakteri nggak ada yang nyebutin nih. Oh, nukleoid, Pak. Plasmid. Nukleoid. Kalau plasmid bukan di nukleoid, plasmid di mana? Di sitoplasma. Sitoplasma. Oke, jadi secara umum itu ya, kloroplas, mitokondria, inti sel, dan sitoplasma pada bakteri, terutama plasmid. Plasmid juga ada di mitokondria. Nah, intinya adalah, kalau kita pengen ngambil yang di inti, ya berarti tadi, darah. Saya mau sampel dari darah. Komponen darah ada apa aja? Kalau saya ambil darah dari tangan kalian gitu, ada apa aja tuh? Darah mentahnya itu masih mengandung apa aja? Plasma darah dan darah biasa, Pak. Siapa nih? Hans ya? Iya, Pak. Apa Hans? Ada plasma darah sama komponen darah lainnya. Nah, jawaban paling umum pada ESA itu. Jawaban cari aman tuh di ESA. Plasma darah dan komponen darah lainnya. Dapat nilai tapi Hans, kalau kejawab kayak gitu dapat nilai Hans. Plasma darah dan lain-lain gitu ya. Ada yang bisa nambahin nggak? Ada yang bisa bantuin nggak? Silakan. Ada plasma darah terus? Trombosit, Sel darah merah. Trombosit, leukosit. Terus gitu maksudnya. Oke, lengkap tuh. Sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah gitu. Itu dan lain-lainnya tuh. Itu kita ambil. Nggak apa-apa Hans, nggak apa-apa. Jadi yang penting ini saya suka nih diskusinya jalan nih. 4 tuh ya. Trombosit atau keping darah, sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Di mana paling banyak DNA inti saya ambil? Di sel darah putih, Pak. Bukan, Pak. Di sel darah putih, tepat sekali. Jadi, kenapa di sel darah putih? Karena masih ada inti sel di sana. Sehingga apa? Saya nggak mau sel darah merah. Di plasma ada nggak DNA? Ada, tapi sedikit. Bukan DNA inti kadang. DNA namanya junk DNA, DNA sampah, DNA sisa yang terbawa oleh darah. Tapi DNA inti paling banyak sel darah putih. Jadi saya hilangkan sel darah merahnya, saya hilangkan plasmanya, saya hilangkan trombositnya. Pasti salah satu larutannya ada namanya RBC lysis solution, red blood cell lysis solution. Di sel darah putih juga perlu saya hancurkan. Kenapa? Karena DNA-nya ada di dalam inti. Saya rombak membrannya, saya hancurkan membrannya, saya hancurkan membran intinya, baru DNA-nya keluar. Nah, biasanya menghancurkan membran itu, biasanya itu menggunakan garam NaCl, KCl. Nah, itu untuk menghancurkan membran supaya itunya keluar, supaya DNA-nya keluar. Nah, bayangin ketika DNA udah keluar, dia kan ngambang-ngambang. Biasanya DNA tersebut nanti ketika ngambang-ngambang gitu, akan kita endapkan supaya gampang ditangkap, atau bahasa biologinya dipresipitasi.
diendapkan. Apa agen presipitatnya? Biasanya agen presipitannya adalah alkohol atau isopropanol atau etanol absolut. Nah, begitu kita kasih etanol, alkohol, dan isopropanol tadi, dia biasanya akan terbentuk benang-benang putih tuh di tabung. Nah, itu DNA yang mengumpul. Kita sentrifugasi, nanti DNA ngendap di bawah, jadi endapan putih. Alkohol, etanol, atau isopropanolnya dibuang sampai kering. Bisa divakum atau bisa dikering anginkan. Nah, nanti itu tahap berikutnya adalah presipitasi DNA. Tahap terakhir namanya tahap elusi. Elusi menggunakan elution buffer atau buffer elusi. Biasanya apa buffer elusi? TE, tris EDTA. Atau bisa juga pakai, kalau pada kit namanya elution buffer langsung. Atau namanya adalah, bisa pakai aqua bidesteril. Intinya apa? Itu nanti untuk agen penyimpanan. Tadi, bayangin tadi yang DNA yang putih ngendap di bawah, kita kasih TE atau kita kasih aqua bidesteril, terus kita pipetting, kita kocok lagi, kita campur, itulah yang kita simpan di kulkas, di freezer. DNA. Jadi DNA hanya berbentuk itu. Cairan sekitar 100 mikrolit yang isinya tadi kocokan dari endapan DNA putih tadi. Gitu. Nah, itu prinsip dasarnya. Di plasmid hampir sama, di tumbuhan hampir sama, hanya beda tadi. Bagaimana caranya mengeluarkan DNA target. Bagaimana caranya mengeluarkan target kita. Kalau targetnya RNA ya beda. RNA ada di mana-mana di sitoplasma. Jadi DNA-nya harus dihancurkan. Protein juga beda. Tapi protein nggak saya bahas detail di sini. Nanti kalau yang ada yang mau riset tentang protein atau tentang ini bisa diskusi lebih lanjut. Jadi seperti itu. Prinsip dasarnya, prinsip kerjanya. Harus tahu dulu posisinya sehingga kalian akan bisa meraba, setidaknya meraba. Oh, larutan ini untuk ini, karena sekarang tahapnya setelah dihancurkan, dia harus diendapkan. Dan kalian harus ingat, misalkan, tahap berikutnya, supernatan dibuang. Jadi nggak mungkin targetnya tuh ada di supernatan. Saya mau ekstraksi DNA. Tiba-tiba ada tahap, ya supernatan dibuang, pelet disimpan. Nggak mungkin tuh DNA-nya ada di supernatan. Dan itulah tahap krusial dalam ekstraksi DNA. Kalau kalian kerja di molekuler. Ketika kalian nggak fokus, ketika kalian lagi nggak konsen, lagi kerja, ekstraksi DNA misalkan, hanya supernatan dipindahkan ke tabung baru, ini kalian buang. Udah selesai. Gagal total. Jadi itu prinsip dasarnya. Ada yang mau ditanyakan terkait prinsip dasar ekstraksi? Silakan. Ada? Ada yang mau didiskusikan? Nah, jadi nanti di Google Classroom, saya juga akan masukkan beberapa materi tambahan, seperti spektrofotometri dan pengantar PCR mungkin. Jadi tahapnya tuh biasanya setelah dapat DNA kita ukur kemurnian dan ke konsentrasinya. Jangan-jangan DNA kita, taunya dari mana Pak? Ada DNA di dalam cairan itu. Pakai mikroskop? Enggak. Kita nggak bisa lihat. Taunya dari kemurnian. Pakai spektrofotometri. Prinsipnya prinsip absorbansi dan transmitansi. Ada yang diserap, ada cahaya yang diserap, ada cahaya yang diteruskan. Semakin tinggi konsentrasinya, itu semakin banyak cahaya yang diserap. Nanti panjang gelombangnya juga panjang gelombang tertentu untuk menseleksi bahwa itu memang untuk mengcapture DNA, RNA, dan protein. Dan pengantar PCR. Biasanya setelah tahap ekstraksi, kita lakukan PCR. Prinsip ekstraksi untuk pertemuan sekarang, ada yang bertanyakan nggak? Kita ada waktu untuk sesi 1 sekitar 2 menit lagi. Ada? Cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Itu ya, dasar-dasar ekstraksi, prinsip dasarnya.
tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti akan saya infokan PJ kelas kalau misalkan sudah saya bisa akses Google Classroom dan saya berhasil update Google Classroom. Kalau saya nanti lupa atau misalkan saya udah bisa laptopnya tapi lupa, nanti Hanifah saya minta tolong ingatkan saya Jumat sore atau Sabtu pagi, nggak apa-apa. Hanifah ya? Oke. Ada lagi yang mau diskusikan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada,